Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Dwinanda, NPM 241506156 dari kelas PSTID, kelompok 1D, Praktikum Teknik Digital. Di sini, saya akan membuat rangkaian counter 6 bit sebagai tugas akhir dari praktikum judul 4, yaitu counter. Pertama-tama akan saya buat dulu eh, filenya. Lalu ini kita next-nextkan saja. Nah, sebelum kita mulai merangkai atau mulai membuat rangkaiannya, kita akan mencari dulu IC dan komponen-komponen yang harus digunakan. Di sini saya akan membuat rangkaian synchronous counter up, jadi akan memerlukan IC 7408 dan 74LS76. Lalu kita juga memerlukan logic state dan logic probe. Sini kita gunakan yang big agar lebih terlihat dan lebih besar. Lalu pertama kita susun dulu rangkaiannya atau flip-flopnya, karena di sini kita akan membuat counter 6 bit, jadi kita menggunakan 6 JK flip-flop. Lalu kita gunakan 4 gerbang N. Lalu 6 logic probe. Dan 1 logic state sebagai clock. Di sini juga kita memerlukan komponen power untuk disambungkan ke JK flip-flop yang pertama. Nah, sini mari kita mulai menyambungkan. Pertama-tama kita sambungkan power ini ke input J dan K dari JK flip-flop yang pertama agar JK flip-flop yang pertama ini selalu menyimpan nilai 1 dan 1 sehingga selalu berada dalam kondisi toggle. Lalu logic state ini sambungkan ke clock dari semua flip-flop yang ada di dalam rangkaian ini. Lalu di sini kita akan mulai menyambungkan output dari Q1 atau Q dari JK flip-flop 1 ini akan disambungkan ke input A gerbang N1 dan ke logic probe 1. Serta ke input J dan K dari gerbang dari JK flip-flop yang kedua.
Nah, output dari JK flip-flop yang kedua ini kita jadikan input kedua atau input B dari gerbang N1, dan tidak lupa kita sambungkan juga ke logic probe yang kedua. Dari gerbang N1 ini outputnya akan tersambung ke gerbang N2 dan ke input J dan K dari JK flip-flop yang ketiga. Output Q3 atau Q dari JK flip-flop 3 ini lalu kita sambungkan ke gerbang N2 dan ke logic probe yang ketiga. Nah, dari gerbang N2 outputnya tersambung ke input A dari gerbang N3 dan input J dan K dari gerbang dari JK flip-flop 4. Output Q4 atau output Q dari JK flip-flop 4 ini kita hubungkan ke input B gerbang N3 dan ke logic probe yang keempat. Lalu output dari gerbang N yang ketiga kita sambungkan jadi input A dari gerbang N keempat dan input dari J dan K flip-flop kelima. Dari JK flip-flop 5 ini Q-nya akan kita sambungkan lagi ke gerbang N keempat dan ke logic probe yang kelima. Nah, output dari gerbang N4 ini lalu kita jadikan input dari J dan K dari flip-flop yang ke-6. Lalu Q-nya akan kita sambungkan ke logic probe yang ke-6. Nah, sini rangkaiannya sudah selesai. Kurang lebih seperti ini. Rangkaian counter synchronous up 6 bit. Mari kita run simulasinya. Nah, di sini inilah kondisi default saat rangkaian baru dinyalakan atau baru di run. Di sini outputnya terlihat menunjukkan 0000 karena ini merupakan rangkaian counter up sehingga dia akan memulai menghitung dari angka yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu 0000. Nah, di sini saat rangkaian diberi nilai 1, dia tidak akan bereaksi atau mengoperasikan apapun karena rangkaian ini menggunakan trigger falling edge, yaitu dia hanya akan bereaksi atau beroperasi ketika diberi clocknya, diberi input atau sinyal bernilai 0. Nah, saat kita pencet lagi dan berikan sinyal 0 pada clocknya, logic probe yang pertama, dia akan berubah dari 0 menjadi 1. Kenapa? Karena ini merupakan output dari JK flip-flop yang pertama, di mana JK flip-flop pertama ini selalu berada di dalam kondisi toggle karena menerima input 1 dan 1. Sehingga saat dia menerima trigger dari clock, akan merubah outputnya karena toggle dari 0 ke 1. Yang lain, karena kondisinya masih 00 inputnya, mereka akan selalu dalam kondisi hold atau mempertahankan nilai outputnya. Lalu saat diberi pulsa input lagi, pulsa input kedua, dia akan bernilai 10, di mana flip-flop JK kedua ini tadi menerima nilai 11 dari output JK flip-flop yang pertama. Jadi, dia masuk kondisi toggle sehingga saat diberi sinyal clock, dia berubah
outputnya dari 0 menjadi 1. Dan ini juga toggle juga output dari flip-flop JK1 ini juga toggle karena selalu terhubung ke power sehingga berubah dari 1 ke 0. Dan saat diberi sinyal clock ketiga, ya outputnya hanya berubah di logic probe yang pertama, yaitu output dari JK1 karena hanya JK1 yang toggle. Nah, saat ini JK1 dan JK2 toggle sehingga JK3 juga toggle karena JK3 ini menerima input dari gerbang N1, di mana gerbang N1 ini menerima input dari JK1 dan JK2 yang bernilai 1, 1, sehingga outputnya menghasilkan nilai 1. Dan saat diterima oleh JK3, JK3 akan memasuki kondisi toggle, sehingga saat diberi pulsa input lagi, dia akan berubah juga outputnya. Jadi dari 0 menjadi 1. Dan ini karena sama-sama toggle berubah juga dari 1 menjadi 0. Saat diberi pulsa input lagi, hanya flip-flop 1 yang toggle dan berubah. Dia mulai dari awal lagi. Saat diberi input lagi, diberi pulsa input lagi, flip-flop 1 dan 2 berubah atau toggle. Karena mereka sama-sama memasuki kondisi toggle tadi. Nah, sekarang bisa dilihat hanya JK1 yang toggle. Jadi ketika diberi pulsa input ke-7, hanya JK1 yang toggle. Nah, di sini ada 4 flip-flop yang toggle, yaitu dari JK1 sampai ke JK4. Karena di sini JK1 dari power menerima inputnya. Terus JK2 dari outputnya si JK1 dan JK3 dari outputnya gerbang N1 yang inputnya yang nilai outputnya sekarang udah jadi 1. Dan JK4 dia menerima input dari outputnya gerbang N yang kedua. Jadi di sini 4 flip-flop ini toggle sehingga saat diberi pulsa input yang ke-8 semuanya akan toggle dan berubah nilainya. Ini logic probe 1 sampai 3 tadi kan nilainya 1, sekarang menjadi 0. Dan logic probe yang keempat ini tadinya 0 jadi 1. Nah, saat diberi pulsa input ke 9 hanya output 1 yang berubah karena hanya flip-flop JK1 yang toggle. Saat diberi pulsa input yang ke-10 ada 2 yang toggle, yaitu flip-flop 1 dan flip-flop JK2. Nah, mungkin cukup sampai sini saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.